Kemudian selanjutnya yang kami muliakan karena Subhanahu wa taala, pembina Yayasan Al-Hijrah Indragiri, Bapak Haji Sumrah Hadi Esos yang telah hadir di tengah-tengah kita. Begitu juga yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Al-Hijrah Indragiri, Bapak Khairum Royke SS MPD yang juga alhamdulillah telah hadir bersama kita. Selanjutnya mari yang sama-sama kita hormati pembina Yayasan Bangkit Mulia Indragiri. Dalam hal ini diwakili oleh Ketua Yayasan Bangkit Mulia Indragiri, Bapak Saputra Mansur SE ME. Kemudian selanjutnya yang kami hormati para tokoh masyarakat, alhamdulillah lengkap sepertinya di depan. Ada Pak RW, Pak Sudar, juga Bapak Sukemi yang nanti kami minta Pak untuk menyampaikan arahan-arahan kepada kita. Juga ada Bapak Khalid Hasan, ini salah seorang orang tua dari salah satu ustadz kita di SD Telpal ya Pak ya, Pak Khalid. Kemudian juga ada Pak Fauzi Basyarin, juga telah hadir, alhamdulillah lengkap. Pak RT tadi terlihat juga sudah datang. Mana Pak RT tadi? Ya Pak RT, makasih banyak. Dan seluruh para tokoh adat jika ada yang di sini, dan maaf bila tidak tersebut satu persatu. Kemudian yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para orang tua wali santri yang hari ini putrinya akan diwisuda di kesempatan tahun ajaran ini. Selanjutnya para undangan yang telah hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruhnya yang hadir dalam kesempatan ini. Pertama-tama bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena tentunya dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, hanya karena dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala yang kita rencanakan bisa terlaksana, termasuk kegiatan wisuda tahfiz Al-Qur'an program Al-Qasimi angkatan ketiga ini bisa terlaksana pada pagi hari ini. Maka semoga yang dilaksanakan pada pagi hari ini mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita berkirim salawat serta salam untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, untuk menambah berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali dulu majelis ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk lebih melengkapi agar Allah menurunkan berkahnya kepada kita semuanya, kita akan mendengarkan dulu lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh salah seorang ananda kita yang sedang duduk di bangku sekolah SMP Tahfidzul Quran Al-Falah, yaitu Ananda Muhammad Al-Habsyi. Kepada Ananda kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحيم Pukul dulu. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Kita mendengarkan beberapa sambutan. Yang pertama, sambutan dari pembina Yayasan Al-Hijrah Indragiri, Bapak Haji Sumrahardi Esos. Kepada beliau dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu salat asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulullah jama'in. Muhammad. Puji syukur kepada Allah SWT, dari ridho rahmatnya kita bisa berkumpul bermajelis dalam rangka wisuda tahfiz Al-Quran pada tahfiz tahta program Al-Qasimi angkatan ketiga. Mudah-mudahan Allah ridhoi, rahmati, berkahi para adik-adik kita yang wisuda beserta orang tuanya dan keluarganya. Kemudian Allah istiqomahkan mereka. Salawat dan salam kita curahkan pada Rasulullah SAW, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai menjelang kiamat nantinya. Yang kita cintai karena Allah, guru kita Ustaz Hilmi Jundora, yang insya Allah akan memberikan tausiah pada kita semua. Kemudian Ketua Yayasan Al-Hijrah Indragiri Bapak Hoirum Royke MPD. Kemudian Bapak Saputra Mansur, Ketua Yayasan Bangkit Mulia Indragiri. Selanjutnya tokoh-tokoh masyarakat kita yang hadir pada pagi hari ini. Ada Bapak RW, kemudian ada Bapak Sukemi, dan tokoh-tokoh lain yang tidak kami sebutkan namanya. Kemudian yang kita muliakan karena Allah, Mudir Pondok Tahta Ustazah Adiba beserta seluruh para ustazah yang telah bersusah payah mendidik anak-anak kita menjadi penghafal Al-Quran, kemudian menjadikan mereka berakhlak mulia insya Allah, serta seluruh para bapak-bapak, para umahat, para undangan yang kita muliakan karena Allah. Dalam sejarah Islam, dari sirah nabawiyah yang bisa merubah diri seseorang, merubah bangsa, merubah seluruhnya, ada 3. Yang pertama adalah tauhid, yang kedua adalah Al-Quran, kemudian yang ketiga adalah adab atau akhlak yang mulia. Ketika seseorang telah bagus tauhidnya, telah lurus tauhidnya, kemudian mendalami dan mengamalkan Al-Quran, maka lahirlah insan-insan, manusia-manusia yang berakhlak mulia. Ilmu matematik, ilmu fisika tidak merubah seseorang menjadi orang yang berakhlak mulia. Ilmu kimia tidak merubah seseorang menjadi orang yang takwa. Ilmu-ilmu itu hanyalah merubah dunia mereka, merubah peradaban dunia, sehingga ketika mereka cerdas menguasai ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu-ilmu lainnya, tidak jaminan mereka berakhlak mulia, tidak jaminan mereka menjadi orang yang taat kepada Allah, tidak jaminan mereka menjadi orang yang soleh dan soleha. Padahal kita tahu bahwa ketika Rasulullah mulai berdakwah, yang perlu diperbaiki pertama adalah tauhid. Rasulullah menanamkan tauhid kepada para sahabat sebagai pembuka dakwah. Makanya ketika Bilal disiksa,
Beliau menjawab ahad, ahad, ahad. Begitu juga keluarga Yasir seperti itu. Setelah tauhidnya bagus, maka baru Al-Quran. Al-Quran, karena banyak sekarang yang ahli Quran, hafal 10 juz, hafal 30 juz. Tapi mereka masih menyukai hal-hal yang berbau klinik. Mereka masih menyenangi hal-hal yang bersifat pedukunan. Karena tauhidnya tidak lurus. Kemudian ketika sahabat menanyakan akhlak Rasulullah, si Bunda Aisyah menyebutkan akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Al-Quran apabila dihafal, dipahami, diamalkan, maka dia melahirkan akhlak yang mulia. Kita bukan berarti mengenyampingkan ilmu fisika, mengenyampingkan ilmu kimia. Tapi jika kita ingin merubah diri kita, merubah anak-anak kita, merubah keturunan kita, maka tauhidlah yang pertama yang harus ditanamkan kepada anak-anak. Sia-sia ketika mereka sampai doktor tapi tauhidnya lemah, doktor tapi tauhidnya rapuh, profesor tapi mereka tidak mengenal tauhid. Sia-sia, justru mereka akan menjadi musuh-musuh Islam. Mereka membenci Islam. Mereka cenderung mendiskreditkan para ulama, mendiskreditkan para ustadz ketika memang tauhidnya lemah. Makanya kita mengajak, mari kita semua, para ustadz-ustadz, para guru kita, para pengurus yayasan, para tokoh masyarakat kita, jika ingin mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, keluarga yang bahagia dunia dan akhirat, maka 3 hal tersebut wajib: tauhid lurus, Al-Quran dihafal, kemudian dipahami, setelah itu diamalkan. Yang terakhir akan melahirkan manusia yang berakhlak mulia. Kita miris ketika saat ini kita menyaksikan peperangan dimanapun, di Palestina, di belahan dunia lainnya terjadi peperangan yang menjatuhkan korban ribuan bahkan ratusan ribu. Tapi perang itu belum seberapa yang merusak. Perang itu jelas korbannya, ada yang meninggal, ada yang syahid, ada yang luka-luka, itu jelas. Tapi perang yang saat ini berlangsung, yang menghancurkan generasi kita, yang merata, yaitu Ghazwul Fikri. Ghazwul Fikri, mereka tidak akan mengangkat senjata, tapi mereka merusak pemikiran generasi muda yang akan menyambut kepemimpinan umat Islam ke depan. Mereka merusak melalui fun, ya, hiburan, fashion, mode pakaian, food, makanan. Mereka merusak generasi muda kita. Mana media dakwah mereka? Media dakwah mereka adalah Android, HP Android. Media dakwah mereka menghancurkan generasi muda kita. Melalui HP Android mereka tidak perlu susah-susah untuk menghancurkan kita. Melalui HP Android mereka memperkenalkan isi dakwah mereka untuk menghancurkan generasi kita, sehingga anak-anak kita yang akan menjadi harapan kita di tengah jalan
runtuh. Ini apa? Selamat datang kepada pembina Yayasan Al-Hijrah Bapak Aristo MPD, sekaligus pengawas di Yayasan Bangkit Mulia Indragiri. Yang barusan tadi anak kita yang ngaji itu dari SD, SMP Tahfizul Quran di bawah Yayasan BMI. Jadi ketika mereka memakai media Ghazwul Fikri, menghancurkan generasi kita melalui Android, itu cara praktis. Kenapa? Karena memang kita butuh dengan Android. Kita butuh media komunikasi, mencari ilmu dan lain-lain, kita butuh. Tapi jika kita salah, kita silap, maka Android inilah yang akan menghancurkan generasi-generasi kita, baik yang putra maupun yang putri. Sehingga kita berharap dari lahir para orang tua berharap anaknya menjadi anak yang soleh, anak yang soleha. Kemudian menginjak SD mulai mereka mengenal Android. Kemudian SMP mereka minta belikan pada orang tuanya Android. Kemudian SMA mereka ingin praktek apa yang ada di Android tersebut. Mereka baca situs porno. Kemudian mereka mengenal pemikiran-pemikiran yang liberal, sekuler, dan lain-lain. Bunga yang kita pupuk akhirnya layu sebelum berkembang. Itulah situasi kita. Makanya alhamdulillah ini bagian dari usaha kita. Melalui Pondok Tahta ini sebagian kecil dari usaha kita agar menyelamatkan anak-anak kita, menyelamatkan para generasi penerus kita, khususnya yang perempuan, agar terlindung dari peperangan yang sesungguhnya ini, peperangan Ghazwul Fikri, peperangan pemikiran. Mudah-mudahan anak-anak kita ini, adik-adik kita ini istiqomah. Di samping juga kita ada lembaga-lembaga lain, mulai dari TK, SD, SMP TK, pondok tahsil tingkat SMA. Ini bagian dari amal usaha. Amal usaha kita, keluarga besar Al-Hijrah, keluarga besar Bangkit Mulia Indragiri, agar kita di hadapan Allah kelak bisa bersaksi bahwa kita telah berusaha. Kita semua telah berusaha. Dan Bapak Ibu sekalian juga berusaha menitipkan anak-anaknya ke lembaga pendidikan kita, itu bagian dari usaha. Mendoakan lembaga pendidikan kita, itu juga usaha. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat yang mendoakan agar kita tetap istiqomah di jalan ini. Kemudian lembaga ini Allah jaga, Allah lindungi. Setelah itu menghasilkan anak-anak yang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan. Semoga Allah SWT selalu menjaga dan melindungi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullah khairan. Kita aturkan untuk beliau Bapak Haji Subran Esos. Selamat datang Pak Dr. Andes Haji Aristo MPD. Selanjutnya para hadirin semua yang kami muliakan, mari sama-sama kita mendengarkan sambutan dari salah satu tokoh masyarakat kita di Sekip Hilir ini yang akan diwakilkan oleh Bapak Sukemi SE. Kepada Bapak dipersilakan.
أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama dan utama sekali, tidak bosan-bosannya, tidak jenuh-jenuhnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana tentunya atas izin Allah lah, atas ridha Allah lah, atas kehendak Allah lah kita dipertemukan di majelis acara pada pagi hari ini. Mudah-mudahan nama itu kita hadir di majelis ini Allah jadikan sebagai amal ibadah untuk kita, dan Allah lipat gandakan untuk kita sesuai dengan langkah alunan nada jantung kita. Setiap detiknya Allah limpahkan pahala untuk kita insyaallah. Selawat beri salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak RW 02 Rawa Skip Rawajadi dan sekitarnya. Yang kami hormati Bapak RT 06 Bapak Mas Baul, alhamdulillah hadir bersama kita. Yang kami hormati Bapak-bapak RT di lingkungan Rawajadi yang berkesempatan hadir pada pagi yang berbahagia ini. Yang kami hormati seluruh bapak-bapak pembina, pimpinan pondok-pondok yang ada, yang hadir, yang ada di Indragiri Hulu ini berkesempatan hadir di tengah kita, yang tak bisa saya sampaikan satu persatu. Terus terang saya nggak hafal nama-nama pondok, ya, kecuali yang ada pondok di Rawajadi, yaitu Pondok Tahfiz Al-Quran, Pondok Tahfiz Tahta Zilalil Quran. Mudah-mudahan pondok yang berdiri di Rawajadi ini merupakan pondok kebanggaan orang Rawajadi, khususnya kebanggaan kita di Indragiri Hulu umumnya. Terima kasih telah memberikan kami kesempatan mewakili seluruh tokoh masyarakat, tokoh ulama, cerdik pandai yang ada di lingkungan desa Kelurahan Rawajadi ini. Sungguh terserang banyak yang lebih hebat daripada saya, tapi saya coba memberanikan diri karena ini suatu amanah yang harus saya coba untuk menyampaikan beberapa sambutan. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi yang berbahagia ini sama-sama kita lihat ya wajah-wajah ananda kita tahfiz Quran, ya, yang telah dengan dedikasinya, dengan perjuangan yang beratnya, pengorbanan yang besar, anandaku hari ini sebentar lagi insya Allah akan diwisuda. Mudah-mudahan apa yang anandaku dapatkan selama lebih kurang 3 tahun ini akan berbuah hasil nanti ke depannya.
harapan kita sebagai orang tua, sebagai masyarakat, anandaku jangan langsung merasa puas dengan hasil yang ananda dapatkan pada hari ini. Namun terus dan teruslah belajar, terus dan teruslah mendalami bacaan Al-Qur'annya, supaya ini benar-benar bermanfaat buat anandaku nanti, bermanfaat untuk di lingkungan anandaku nanti, yang mana teramat-amat sekali bahwa anandaku akan menjadi seorang ibu. Maka turunkanlah ilmu anandaku itu, ya. Ini harapan kita ke depan. Dan kami sebagai mewakili tokoh masyarakat mengucapkan kepada anandaku yang sudah hari ini, dan juga mengucapkan selamat kepada ayahanda dan ibundanya yang telah berjuang, yang telah banyak berkorban untuk ananda. Mudah-mudahan nawaitu ikhlas yang Bapak Ibu berikan, curahkan motivasi kepada anandaku yang saat ini berbahagia, akan Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda di sisinya. Tentu tak lain tak bukan Allah balas dengan kemudahan di dalam kubur, dan Allah nanti di akhirat tempatkan surganya, jannahnya. Pasti, jangan ragu masalah itu. Maka oleh karena itu kita di lingkungan masyarakat Rawajadi sangat-sangat mendukung, sangat-sangat ya memperhatikan kegiatan-kegiatan ananda kita ini, karena makin banyak yang mengaji, bahkan makin banyak yang hafal Al-Quran, jauh malapetaka dari Rawajadi dan Indragiri Hulu umumnya. Oleh karena itu mereka adalah pejuang-pejuang kita, maka patut kita urung jempol untuk mereka, dan patut untuk kita sokong, kita motivasi terus dan terus tanpa ada akhirnya adalah kematian. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, karena masih banyak lagi kegiatan lain yang akan kita ikuti. Saya mohon maaf jika ada salah dan janggal dalam penyampaian, terlebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada orang tua kita, Bapak Sukemi SE, yang menurut saya pribadi sangat luar biasa dalam menyampaikan nasihat-nasihatnya, arahan-arahannya. Ini luar biasa. Patut kita bersyukur memiliki orang tua yang ternyata peduli terhadap agama kita. Terima kasih Bapak Sukemi atas sambutannya, dan insya Allah dinanti terus nasihat-nasihat dan arahannya untuk kita semuanya. Baik, Bapak Ibu hadirin semua yang kami muliakan, selanjutnya kita dengarkan pula sambutan dari salah seorang wali santri wisudawati yang akan diwakilkan oleh Bapak Sugito. Beliau adalah wali dari Lili Rahmawati, asal dari Kuala Cenaku. Sudah hadir Pak? Ya, baik. Karena sudah hadir, mari kita persilakan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ustadz serta perangkat-perangkatnya, dan yang kami hormati para ustazah yang telah mengajar di pondok
tahfiz Al-Quran ini. Dan yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, juga adik-adik yang telah menghadiri yaitu wisuda tahfiz Al-Quran ini. Pertama-tama marilah kita bersama-sama menjadikan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesehatan kepada kita, kesempatan kepada kita. Dengan ucapan alhamdulillah kita bisa memenuhi yaitu acara wisuda tahfiz Al-Quran di sini. Salawat dan salam kita hadiahkan atau kita curahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para ustazah dan juga para ustadz-ustadz, saya tidak bisa bilang apa-apa, hanya cuma bilang terima kasih kepada para ustadz dan kepada para ustazah yang telah mendidik anak-anak kami di sini. Dalam kemungkinan 3 tahun yang lalu anak-anak kami masuk ke pesantren ini dalam keadaan nol, tidak bisa apa-apa. Dengan ucapan alhamdulillah, ustazah yang telah mendidik anak-anak kami di sini, anak kami bisa yaitu menghafal Al-Quran. Begitu juga dengan ibunda yang ada di sini. Begitu juga pengorbanan dia yang begitu banyak. Dan kami juga tidak bisa bilang apa-apa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal dan ibadahnya. Amin. Sekali lagi kami hanya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada semua yang mengajar di sini. Hanya itulah yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada ayahanda kita, wali santri dari Lili Rahmawati asal Kuala Cenaku. Maka mari kita sama-sama saksikan prosesi wisuda bersama-sama. Prosesi wisuda angkatan ketiga tahun 2022-2023. Kepada ananda yang kami panggil nanti untuk bisa maju bersama sang ayahnya. 1. Raja Depsa Deswita binti Raja Devri Indra Syahputra. Alamat Rengat. Jumlah hafalan 8 juz dengan nilai hasan. Cukup artinya. Selanjutnya kita panggil Putri Fatimah Az-Zahra binti Ahmad Zainuddin. Alamat Belilas. Jumlah hafalan 10 juz dengan nilai jayyid jiddan, artinya baik sekali. Selanjutnya kita panggil Fazira Friyunanza binti Irwan. Alamat Ukui. Jumlah hafalan 10 juz dengan nilai jayyid, artinya baik. Selanjutnya kita panggil
Syifa Fitria Az-Zahra binti Fathur Rizal. Alamat, rengat, jumlah hafalan 1 juz dengan nilai hasan. Para hadirin yang kami muliakan, ini patut kami beritahukan khusus untuk Ananda Syifa Fitria Az-Zahra binti Fathur Rizal ini, meskipun dengan keterbatasan yang dimilikinya, karena beliau Allah uji dengan sakit, tapi ternyata masih mampu untuk menghafal Al-Quran. Ini motivasi yang besar untuk kita semuanya. Semangat yang tinggi, motivasinya yang tinggi patut menjadi contoh bagi kita untuk bagaimana kita juga bersemangat bisa menghafal Al-Quran. Selanjutnya kita panggil Rifdah Hafizoh Maitha binti Ilhamsah. Alamat, rengat, jumlah hafalan 10 juz dengan nilai hasan. Kemudian selanjutnya yang kita panggil Khumairah Agustin binti Muhammad Rial. Alamat, Belilas, jumlah hafalan 9 juz dengan nilai hasan. Selanjutnya kita panggil Lili Rahmawati binti Sugito. Alamat, Kuala Cenaku, jumlah hafalan 10 juz dengan nilai jayyid jiddan. Dan ini yang terakhir kita panggil Ananda Cantika Khairin Nisa binti Eki Saputra. Alamat, rengat, jumlah hafalan 10 juz dengan nilai hasan. Baik, karena ini momen yang sangat berharga di antara perjalanan kehidupan kita di dunia, maka tidak ada salahnya kalau momen ini kita abadikan. Kita abadikan, kita foto bersama. Maka kami persilahkan kepada orang tua untuk bisa ke depan. Silakan para ayahnya. Mari Pak, silakan. Ya, kepada para ayahnya untuk bisa berdiri di belakang Ananda ya. Dengan nilai rata-rata 73 dipegang oleh Ananda Fazira Friunanza. Ya, selamat beranda dan kembali ke depan. Nah, ke depan. Kemudian juara kedua dengan nilai rata-rata 85
dipegang oleh Ananda bernama Putri Fatimah Az-Zahra. Dan juara pertama dengan nilai rata-rata 86 dipegang oleh Ananda Lili Rahmawati. Kepada Anda dipersilahkan. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada para ustadzah untuk memberikan hadiah. Seperti yang kita tahu bahwa juara ketiga Fazira Priyunanza, beliau adalah putri dari Bapak Irwan, ya, Bapak Irwan dari Ukui. Kemudian yang juara kedua Putri Fatimah Az-Zahra, beliau asal Belilas, putra dari Bapak Ahmad Zainuddin. Kemudian yang juara satu Lili Rahmawati, putra dari Bapak Sugito asal Kuala Cenaku. Baik, silakan duduk kepada Ananda. Sebelum kita mendengarkan wadah dari Buya kita, masih ada satu lagi bahwa disediakan untuk Ananda juara tahfiz terbaik. Juara tahfiz terbaik dipegang oleh Ananda kita bernama Putri Fatimah Az-Zahra binti Ahmad Zainuddin dengan nilai 90. Para Anda kembali untuk menaiki panggung dan dipersilakan untuk diberikan hadiahnya. Ya, silakan diabadikan dulu. Baik, terima kasih. Silakan untuk duduk kembali. Dan para hadirin ini kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Proses wisuda telah berakhir. Selanjutnya kita mari sama-sama mendengarkan tausiah, mendengarkan khutbah. Mari kita belajar ilmu dari Buya kita. Beliau Al-Ustadz Hilmi Jundura Al-Hafiz, yang kami minta sekaligus untuk membacakan doa setelah penyampaian khutbahnya. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Yang kami hormati para orang tua kami, ada Bapak Haji Somohardi atau Pak ET. Orang tua kami juga Bapak Dr. Nes Aristo MPD, juga Kepala Yayasan, Ketua Yayasan Al-Hijrah Bapak Khairum Roike MPD, juga Ketua Yayasan BMI Bangkit Mulia Indragiri Bapak Saputra Mansur ME, ada Kepala Sekolah SDIT Bapak Musab Dede Kurniawan calon MPD, bentar lagi kita doakan, dan juga begitu juga Kepala Sekolah SMP TK Al-Falah Bapak Rustam Effendi sama calon MPD juga, semoga cepat selesai. Dan juga yang sedang berbahagia para orang tua, terkhusus Ananda, para wisudawati, para santriwati Pondok Pesantren Tahfidz Tahtadhilal Quran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga satu terlambat itu untuk para Ustadzat, Dewan Asatidah, Ustadzat, Mudirah Pondok Tahtadhilal Quran, dan juga staf para guru dan juga Bunda Emma, dan semua yang hadir pada kesempatan hari ini. Ikhwan fillah nasarakumullah. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Di antara kalimat yang harus sering kita ucapkan adalah mengucapkan hamdalah. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sedang tidak mengobrol dengan teman kita, ketika kita tidak sedang membaca Quran, ketika kita tidak sedang melakukan kegiatan yang lainnya, di antara hal yang harus sering kita ucapkan adalah alhamdulillah. Misalkan perjalanan dari rumah ke masjid, banyakin alhamdulillah. Menunggu orang, banyakin ucapkan alhamdulillah. Mengapa ikhlasulakumullah? Karena itu bagian dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah itu banyak. Dahsyatnya alhamdulillah, walhamdulillah tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan. Amal soleh kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari yang kecil hingga yang besar, di antara yang bisa memberatkan amal timbangan adalah ucapan alhamdulillah. Para hujaj, para mu'tamirin yang berangkat ke haji juga banyak mengucapkan kata-kata hamdun, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ada pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ucapan yang harus sering kita ucapkan ketika kita sedang tidak apa-apa, tidak ngapa-ngapain adalah istighfar, Pak. Banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita ini pendosa. Tidak ada manusia yang bersih dari dosa, maka perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi duduk istighfarlah kepada Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ma ra'aitu ahadan akthar min qawli astaghfirullah wa atubu ilaih min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang hidupnya penuh dengan istighfar. Hari-harinya, waktunya banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah, seakan-akan beliau banyak dosa. Padahal beliau maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan, wallah inni la astaghfirullah fil yaum akthar min 70 marrah. Kata Nabi, demi Allah, aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari lebih dari
70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 kali. Ikhwani fillah sadaqakumullah, bahkan ketika Nabi Muhammad SAW, di antara kalimat yang diucapkan Nabi sebelum meninggal dunia, selain as-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, mata Rasulullah SAW wa dhahru ala sadri. Punggung Nabi Muhammad SAW itu di dada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Di antara kalimat yang terdengar oleh Aisyah di saat atau di detik-detik meninggalnya Rasulullah SAW, beliau mengucapkan Allahumma ghfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah dosaku. Allahumma arhamni, ya Allah rahmatilah aku, sayangilah aku. Wa alhiqni birrafiqil a'la, ya Allah gabungkan aku ya Allah birrafiqil a'la, yaitu dengan para nabi yang lain. Ar-rafiqul a'la ay al-anbiya was-salihin was-syuhada. Ikhwani fillah sadaqakumullah, maka perbanyak dua hal tadi, yaitu perbanyak alhamdulillah dan juga istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah sadaqakumullah, alhamdulillah kita sangat bersyukur, kita sangat berbahagia pada acara wisuda tahfidzul Quran metode Al-Qasimi angkatan yang ketiga, Pondok Tahtadzil Quran. Ini adalah sebuah kebahagiaan dan juga sebuah kebanggaan tadi yang disampaikan oleh Pak Sukemi, orang tua kita, kebanggaan. Maka ikhwan sadaqakumullah, kenapa kita harus bangga, kenapa kita harus bahagia? Karena yang dihafalkan oleh anak-anak kita adalah kalamullah, yang dihafalkan oleh buah hati kita bagi orang tuanya adalah kalamullah, yaitu Al-Quran. Tidak ada kalimat yang terbaik melebihi kalimat Al-Quran, tidak ada ucapan yang terbaik melebihi Al-Quran, tidak ada ucapan yang paling berkah melebihi Al-Quran. Al-Quran adalah kalimat yang paling berkah. Kitabun la ya'dilu kitab, yaitu sebuah kitab yang tidak bisa ditandingi dan kitab manapun. Al-Quran, ikhwani fillah sadaqakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan Al-Quran, Yasin wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Quran, Allah bersumpah dengan Al-Quran, menunjukkan kedahsyatan keagungan Al-Quran. Di saat anak-anak kita, buah hati kita menghafalkan Quran, berarti dia menghafalkan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal Qur'anu syarafun lin nabi wa li ummatihi. Quran adalah syaraf, adalah sumber kemuliaan untuk siapa? Lin nabi, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wali ummatihi, dan juga untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang dekat-dekat dengan Al-Quran, siapapun yang memperjuangkan Al-Quran, siapapun yang menghafal Al-Quran, siapapun yang muraja' Al-Quran, hidupnya dengan Al-Quran, berteman dengan Al-Quran, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa innahu la dzikrun laka wa liqaumik fasawfa tus'alun. Al-Quran la dzikrun, betul-betul syaraf. Al-Quran merupakan kemuliaan. Ikhwani fillah sadaqakumullah, Ramadan mulia karena Al-Quran, Lailatul Qadar mulia karena Al-Quran, Malaikat Jibril menjadi malaikat terbaik karena Al-Quran, Nabi Muhammad SAW menjadi nabi terbaik, khairul azmi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quran. Ikhwani fillah sadaqakumullah, kami ucapkan kepada para wisadawati, kami ucapkan selamat. Ananda sekalian telah mondok di pondok pesantren Tahtadzil Quran. Ini merupakan sebuah bentuk kebahagiaan yang luar biasa. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairu mimma yaj'un. Kenapa kita harus bahagia dengan Al-Quran? Ikhwan sadaqakumullah, kita harus bahagia dengan Al-Quran karena perintah Allah. Allah yang memerintahkan kita untuk bahagia. Disebutkan dalam ayat tadi, qul bifadlillah, katakan wahai Muhammad, bifadlillah, dengan anugerah Allah. Anugerah Allah fassaraha jamaah ba'du salaf adalah Al-Quran. Yang dikatakan qul bifadlillah, fadlullah, anugerah Allah di sini adalah Al-Quran. Apa perintah Allah dalam ayat ini? Fabidzalika falyafrahu, hendaknya dengan Al-Quran yang dihafalkan, Al-Quran yang diperjuangkan, Al-Quran yang dijaga. Fabidzalika falyafrahu, hendaknya mereka yang menjaga Al-Quran, yang dekat Al-Quran, yang memperjuangkan Al-Quran,
fabidzalika falyafrahu, hendaknya mereka berbahagia, hendaknya mereka bersukacita. Jadi bahagia dengan Quran itu bagian dari iman. Iman, ketika kita bahagia dengan Al-Quran, kita sedang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang nyuruh bahagia itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan malah bersedih ketika anaknya menghafal Quran, justru kita harus bahagia ketika anak kita menghafalkan Al-Quran. Ikhwani fillah sadakumullah. Kenapa demikian? Huwa khairun mimma yajma'un. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran khairun mimma yajma'un, lebih baik daripada semua yang dikumpulkan oleh manusia. Ada seorang ulama mengatakan, andaikan ada seorang anak seusia mereka ini, ada yang hafal, anak-anak ini kan hafal ada 10 juz, 8 juz, dan semoga nanti bisa selesai nanti di tempat yang lain atau di sini sampai 30 juz. Andaikan ada seorang anak yang seusia mereka memiliki harta seperti hartanya Qarun, punya harta seperti hartanya Qarun, sangat kaya raya, maka ikhwan asadakumullah, dakhil fi hadhil ayat, masuk dalam ayat ini Al-Quran yang dihafalkan, Al-Quran yang dijaga, Al-Quran yang diamalkan. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Huwa khairum mimma yajma'un, lebih baik, lebih istimewa, lebih mahal daripada yang dikumpulkan oleh semua manusia, daripada dunia-dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Harusnya bahagia. Ikhwan ya sadakumullah. Kemudian beruntunglah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menyekolahkan yang menyekolahkan putrinya di pondok ini atau di pondok tahfidz, terutama di pondok ini, pondok Tahtadil Quran, di bawah naungan Al-Quran. Kenapa harus bersyukur? Kenapa harus bahagia? Ikhwan asadakumullah, karena Al-Quran irtabata bil malaikah. Al-Quran itu sangat erat kaitannya dengan para malaikat. Hubungan Quran dengan malaikat itu erat. Maka pondok pesantren yang paling banyak dikunjungin, didatangin atau turun malaikat di pondok itulah pondok penghafal Quran. Pondok yang paling banyak didatangi para malaikat, sukanus sama, yaitu penghuni langit, al malaikah, yaitu pondok-pondok pesantren para penghafal Quran. Suatu ketika di zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang sahabat yang bernama Usaid bin Hudair. Usaid bin Hudair ini sangat rajin membaca Quran, sangat rajin dekat dengan Quran, hidupnya dengan Al-Quran. Suatu malam beliau membaca Al-Quran, dibacanya Al-Quran mungkin dengan hafalannya. Kemudian kata beliau, ikhwan asadakumullah, hina makana yaqra'ul Quran yanzil minas sama nur, yanzil minas sama an-nur, yaitu turun dari langit itu cahaya. Cahaya turun dari langit mendekati dirinya ketika dia baca Quran. Lalu beliau besok paginya mendatangi Rasulullah SAW, menghadap kepada Nabi, menceritakan peristiwa yang beliau hadapi, yang beliau rasakan di malam hari. Peristiwa yang menakjubkan ketika baca Quran turun itu cahaya. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Hadhil al-malaikah tanazzalat liqira'atik. Kata Nabi Muhammad SAW, cahaya yang turun dari langit ketika engkau membaca Al-Quran. Hadhil al-malaikah, inilah para malaikat. Tanazzalat liqira'atik, malaikat turun untuk apa? Liqira'atik, yaitu untuk mendengarkan bacaanmu. Para ulama mengatakan Al-Quran termasuk lantunan ayat yang paling digandrungi oleh malaikat. Malaikat itu sangat dengar, sangat senang, sangat suka dengerin Al-Quran. Yuhibbu al-malaikat tuhibbu sima' al-Quran. Jadi para malaikat itu sangat senang mendengarkan bacaan Quran yang dibaca oleh manusia, yang dibaca oleh hamba-hambanya. Sangat senang. Kenapa malaikat senang? Kata para ulama mengatakan li'annal Quran lam tunzal 'alaiha walakin yunzal 'alal bashar. Karena Al-Quran itu tidak diturunkan untuk malaikat. Al-Quran bukan untuk malaikat. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu untuk siapa? Untuk manusia. Sehingga para malaikat tuhibbu sima' al-Quran, sangat suka mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Maka Masya Allah, di pondok pesantren pastinya bangun tidur Al-Quran.
pasti di pondok pesantren tahfidz ini, dan saya yakin di pondok ini pasti bangun tidur itu Quran. Yang dibaca oleh anak kita, oleh buah hati kita Al-Quran. Bangun tidur Quran. Ketika pagi juga Quran, murojaah Quran, menghafal hafalan baru, murojaah, mengulang hafalan lama, menguatkan, memungkinkan. Sehingga kadang kurang tidurnya, kadang waktu istirahat digunakan untuk murojaah Al-Quran, memperjuangkan Al-Quran agar bisa membahagiakan ayah bundanya nanti di akhirat kelak. Maka banyak malaikat yang turun di pondok ini insya Allah. Ketika apa? Ketika para santriwati kita senantiasa dekat dengan Al-Quran. Kemudian ikhwan shadakumullah, berbahagialah wahai para santriwati, karena anda sekalian telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga Al-Quran. Jadi Quran itu, Pak, Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum turun itu dijaga oleh Allah. Jadi ketika di langit sebelum turun ke bumi itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa Qur'anun Majid. Habis itu apa? Fi lauhim mahfuz. Sebelum diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran sudah dijaga oleh Allah. Wasanahu minasyayatin waqta nuzulihi. Dan Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala saat penurunan Al-Quran, juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan syaitan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma tanazzalat bihi syayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un. Quran itu bukan diturunkan melalui syaitan-syaitan itu. Wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un. Mereka enggak pantas dan mereka enggak mampu. Ikhwani fillah, dan Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ba'da nuzulihi, Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Quran itu turun, tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan kami sungguh benar-benar akan menjaga Quran. Maka ikhwan yang shadakumullah, ketika banyak kaum muslimin, kaum muslimat yang menghafalkan Al-Quran, sebenarnya bagian dari penjagaan Al-Quran, telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah anak-anak ibu, anak-anak bapak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga Al-Quran. Ada sebuah kisah. Kisah ini menjelaskan tentang betapa Al-Quran itu memang betul-betul senantiasa terjaga, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat. Quran tidak akan pernah berubah, tidak bisa ditambah-tambah Quran itu. Andai kan dengan nama-nama ketahuan, kelihatan. Suatu ketika dalam tafsir At-Tabari, dalam sanad dalam tafsir At-Tabari disebutkan kisah Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun punya majelis ilmu. Dia memiliki majelis ilmu. Suatu ketika setelah majelis ilmu atau ketika majelis ilmu, datang seorang Yahudi Israeli, yaitu seorang Yahudi datang ke situ. Yahudi ini hasanul wajhi, thayyibur raihah, wa idza takallama fa ahsanul kalam. Orang ini good looking gitu, ganteng, orang Yahudinya ganteng, rapi, kemudian wangi gitu, wangi, kemudian kalau ngomong tuh tertata, bagus, rapi, bicaranya bagus. Kemudian Khalifah Al-Ma'mun itu memanggilnya dan bertanya kepada dirinya, kepada orang Yahudi tadi, Israiliyun, apakah kamu orang Yahudi? Ya. Kemudian kata Khalifah Al-Ma'mun, aslim hatta af'al bika ma'asna, sampai aku bisa masuk Islam lah, kata Khalifah Al-Ma'mun. Masuk Islam lah, silakan masuk Islam. Kalau kamu masuk Islam nanti akan aku kasih hadiah, gitu kan? Mau dikasih hadiah, kalau masuk Islam mau dikasih hadiah. Ternyata tidak semudah itu orang Yahudi itu masuk Islam. Dia nggak mau masuk Islam gara-gara hadiah dari siapa? Dari Khalifah Al-Ma'mun. Ternyata dia orang yang berkarakter, dia tidak mudah masuk Islam gara-gara hanya hadiah dari Al-Ma'mun. Kata dia mengatakan dia masih yakin dengan agama dirinya. Ketika ditawarkan Islam, dia nggak menerima Islam. Kata dia, dini wa dinu abai fansarafa al-yahudi. Kata dia, Yahudi ini agama aku, ini agama aku dari dulu. Wa dinu abai, dan agama nenek moyangku. Intinya dia menolak tawaran untuk masuk Islam. Ikhwan fillah, kemudian setelah setahun berjalan, setahun berikutnya Khalifah Al-Ma'mun ini berjumpa lagi dengan orang Yahudi tadi. Berjumpa di majelisnya,
kemudian fatakallama fil fiqhi fa ahsanul kalam. Ternyata orang Yahudi ini yang dulunya Yahudi setahun yang lalu Yahudi, ternyata ada di majelis ilmunya Khalifah Al-Ma'mun, mungkin dia ngisi pengajian di situ. Fatakallama 'anil fiqhi fa ahsanul kalam. Dia berbicara masalah fikih, ilmu agama tentang fikih, fa ahsanul kalam, sangat menguasai ilmu fikih. Takjub Khalifah Al-Ma'mun. Udah setahun udah jago fikih ini. Setahun udah jago fikih. Kemudian setelah selesai kajian, Khalifah Al-Ma'mun bertanya kepada Yahudi yang sudah masuk Islam itu. Kata Khalifah, alasta sahibana bil amsi, bukankah engkau yang kemarin jumpa, tahun yang lalu jumpa, yang saya tawarkan untuk masuk Islam dan kamu enggak menerima atau menolak? Ya, qala bala. Kemudian akhirnya iseng kan, pengen tahu gimana kok bisa masuk Islam gitu ya. Bisa login kok bisa masuk Islam itu gimana? Kaifa sababu Islam, bagaimana kau tuh bisa masuk Islam, bagaimana ceritanya? Akhirnya kata dia, setahun yang lalu ketika Anda menawarkan saya masuk Islam, saya pengen amtahin hadil adiyah, saya pengen nguji 3 agama, saya pengen ngecek nih agama mana yang paling bagus, kata dia. Kemudian ikhwan sadakumullah, wahai Khalifah, saya ini jago nulis, tulisan saya, khot saya tuh bagus banget, jadi tulisan Arabnya itu bagus, pokoknya kalau dia nulis tulisnya bagus. Kalau zaman dulu nggak ada nih print-printan, nggak ada ketik-ketik kayak zaman sekarang, dia tulisannya bagus sekali. Akhirnya fa'amitu ila Taurah, aku coba nih nulis Taurat, fazidtu fiha wa naqastu fiha, aku tambah-tambahin itu. Jadi Taurat itu ditambah-tambahin sama dia, entah apa ayatnya dia tambahin, pokoknya bisa dia kurangin, ditambahin, dia kurangin, pokoknya dia nulis 3 naskah, ada 3 lembar dari ayat Taurat itu dia nulis, tapi dia tambahin dan dia kurangin 3, dia cek. Setelah dia nulis bagus dan setelah dia tambahin dan dia kurangin, Taurat itu dia bawa ke sinagog ya, dia bawa ke sana, kemudian diperlihatkan kepada mungkin ustadznya di situ kan, diperlihatkan, diterima dan dibeli. Bagus banget nih, udah dibaca-baca, padahal sudah ditambah-tambahin, sudah dikurang-kurangin, ya, sudah nggak ada masalah, diterima dan dibeli. Wah, ini nggak bener nih agamanya nih, nggak bener nih, nggak terjaga nih. Kemudian fa'amitu ilal Injil, akhirnya aku mencoba menulis Injil, salatan nusakh, yaitu 3 naskah atau 3 lembar. Dia nulis 3 lembar, ikhwan sadakumullah, ditambahi fazidtu fiha wa naqastu, aku tambah-tambahin dan juga aku kurang-kurangin. Ikhwan sadakumullah, sama diterima, diperjualbelikan. Fa'amitu il Qur'an, endingnya fa'amitu il Quran, aku coba nulis 3 lembar Quran, aku fanaqastu fiha fazidtu fiha wa naqastu, aku tambah dan aku kurangi Quran itu. Misalkan surat yang familiar, misalnya apa nih, wadduha misalnya, wadduha, habis itu apa, wal laili kan, dibuang sama dia, wadduha, habis itu ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Pokoknya ada yang ditambah, ada yang dikurangin sama dia, ditambah dikurangin, ditambah dengan 3 lembar itu ditambah dikurangin, lalu dibawa 3 lembar tulisan Al-Quran yang sudah ditambahin dan sudah dikurangin, dibawa mungkin ke masjid atau ke percetakan, dilihat, dicek oleh yang mencetak itu, dilihat, mungkin hafal Quran, karena banyak penghafal Quran saat itu, dicek, dilihat, banyak tambahan, banyak kekurangan, langsung tulisan itu tidak dicetak dan tidak dibeli. Ikhwan fillah, kata dia, aku yakin ini fahada kitabun mahfuz, aku yakin ini kitab yang sangat dijaga, kitab yang orisinal, dijaga. Aku tambahi sedikit, aku kurangi sedikit, ketahuan. Fahada sababu islami, itulah sebab aku bisa masuk Islam. Maka ikhwan fillah, Al-Quran tidak akan pernah hilang, Al-Quran tidak akan pernah bisa dikurang-kurangi, Al-Quran tidak akan pernah bisa ditambah-tambahi. Ketika ada yang ngurang-ngurangi, ketika ada yang nambah-nambahin, ikhwan fillah, maka akan ketahuan, karena banyak para penghafal Al-Quran. Ikhwan fillah, semoga anak-anak kita ini juga sama, termasuk di antara orang-orang yang nantinya betul-betul disempurnakan hafalannya, dari 10 menjadi 20, dari 20 menjadi 30, dan juga tidak hanya hafal Quran,
Tidak hanya hafal Quran, tapi juga memahami apa isi kandungan Al-Quran. Dulu pernah bercerita Ustaz kita, Ustaz Zulkifli Muhammad Ali, bercerita tentang ada seorang hafidhah. Ini sebagai catatan buat kita semuanya. Hafidhah, dia hafal Quran, ikut musabaqah hifdzul Quran 30 juz, mungkin hafalannya, tapi mungkin karena niatnya nggak benar, kurang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga nggak paham itu apa yang dia baca, dia nggak paham apa yang dihafalkan, dia nggak paham, nggak diajarkan apa itu isi kandungan Al-Quran, tidak mentadaburi Al-Quran, karena Quran bukan hanya dihafal tapi juga ditadaburi, diamalkan isinya. Ikhwan ya sadakumullah, singkat cerita, juara satu nih, perempuan ini juara satu 30 juz, juara satu 30 juz, dapat hadiah umroh. Tapi dia kurang menjaga, akhlaknya nggak ada. Tadi disampaikan orang tua kita Pak Ete tadi kan, akhlaknya kurang benar nih, akhlaknya nggak ada. Di antara yang bisa membuat peradaban itu maju adalah punya akhlak. Wanita itu harus punya akhlak. Ini akhlaknya nggak ada. Dia kurang menjaga pergaulan. Dia pacaran, 30 juz tapi pacaran. Ini sangat apa ya? Miris lah bagi para penghafal Quran. Jadi mencoreng nama baik para penghafal Quran. Ikhwan dan saudaraku, pacaran sama orang Kristen. Dia pacaran sama orang Kristen, ikhwan dan saudaraku. Beberapa hari sebelum berangkat dia untuk melaksanakan umroh, orang ini murtad. Orang ini murtad, hafal 30 juz murtad. Nggak jadi umroh. Kenapa ikhwan dan saudaraku? Betapa mahalnya hidayah. Betapa mahalnya memahami isi kandungan Al-Quran. Maka adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara pesan kami sebagai orang tua ini udah orang tua nih sekarang nih, punya anak soalnya. Ikhwan dan saudara, pesannya adalah jaga akhlak. Pesannya jaga akhlak. Setelah lulus wisuda ini adalah jaga akhlak. Dan akhlak terbaik bagi wanita adalah al-haya. Akhlak terbaik bagi wanita al-haya, yaitu rasa malu. Idza kana al-haya fi rajul wajiban, andaikan ketika rasa malu itu wajib bagi laki-laki, laki-laki juga harus punya malu. Wajib kita tuh malu ketika melakukan keburukan, wajib malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan wa sadaqumullah, ketika rasa malu itu wajib bagi laki-laki, maka bagi perempuan lebih wajib lagi. Ketika rasa malu itu merupakan kesempurnaan bagi laki-laki, maka bagi wanita lebih sempurna lagi. Maka jamaluha al-haya, di antara keindahan kecantikan para wanita al-haya, yaitu punya rasa malu. Faidan nuzi'a minhul haya nuzi'a jamaluha. Ketika rasa malu itu hilang, tercabut dari seorang wanita, maka telah tercabut kecantikannya. Ikhwan dan saudarakumullah, makanya di antara kenapa perzinahan terjadi, ya, kalau kata Ustadz Umar Mita, kenapa perzinahan terjadi? Kalau bagi laki-laki karena berantakan sholatnya. Kalau bagi perempuan karena sudah terjabut rasa malunya. Kenapa perzinahan terjadi? Karena kalau bagi laki-laki berantakan sholatnya. Kalau bagi perempuan rasa malunya hilang. Kalau perempuan hilang rasa malunya, maka yang menentukan proses perzinahan adalah perempuan akhirnya. Ikhwan ya sadakumullah, maka benteng yang kuat bagi para wanita, ya, benteng yang kokoh bagi para wanita, bagi para muslimah adalah al-haya, yaitu adalah rasa malu. Rasa malu, ikhwan ya sadakumullah, dia adalah mahkota. Bagi wanita adalah mahkota. Malu ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu, ikhwan sadaqakumullah, kita melakukan dosa meskipun tidak kelihatan oleh manusia. Ikhwan sadaqakumullah, maka para orang tua, para ayah bunda berkewajiban mendidik anak perempuannya. Di antara hal yang harus dididik oleh orang tua, menyampaikan kepada anak perempuannya, anak gadisnya, adalah rasa malu. Karena ikhwan sadaqakumullah, musuh-musuh Islam tadi disampaikan oleh orang tua kita, ada ghazwul fikir tadi Pak, ghazwul fikir, yaitu perang pemikiran. Dirusak pemikirannya sehingga rusak akhlaknya, dirusak pemikirannya sehingga rusak keimanannya. Banyak orang-orang yang rusak, muslimahnya rusak imannya, rusak akhlaknya, hilang iman, hilang akhlak ketika sudah di dunia maya.
Ada ribuan website yang bisa merusak, menghancurkan wanita perempuan. Kalau zaman dulu, zaman kita, ikhwan asyarakumullah, yang merusak kita di zaman dulu kita mungkin televisi. Itu juga masih dijaga-jaga sama pemerintah, sama Pak Harto dulu kan, masih dijaga-jaga. Ini sekarang ikhwan asyarakumullah, kemaksiatan bisa ada di rumah kita. Maka yang bisa merusak hafalan para penghafal Quran di antara adalah website-website yang merusak, yaitu internet yang merusak. Tadi disebutkan internet itu ada dua, bisa positif, bisa negatif. Negatifnya besar sekali dan positifnya besar sekali. Silahun dzu haddain, seperti yaitu senjata yang memiliki dua mata yang tajam. Ya, bisa melukai diri sendiri dan bisa melukai orang lain. Maka ikhwan nasrakumullah, kemudian pesan yang terakhir bagi para penghafal Quran dan juga bagi kita semuanya adalah jaga senantiasa keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga keikhlasan selama Anda berada di sini. Ada yang ya 3 tahun, ya 3 tahun di sini atau 4 tahun. Jaga keikhlasan. Keikhlasan itu tidak hanya sebelum, tapi juga ketika dan juga setelah. Nah, setelah ini juga jaga keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering saya sampaikan bahwasanya a'dhamu syai' asyrafu syai' ma khafiya minhu. Sesuatu yang paling urgen, sesuatu yang paling mulia di antaranya adalah ma khafiya minhu, adalah sesuatu yang enggak kelihatan. Sesuatu yang paling mahal di antaranya yang enggak kelihatan. Ma khafiya minhu, yang enggak kelihatan. Kalau kita lihat pohon, sebuah pohon yang tegak berdiri, rindang, maka di antara yang paling penting di unsur pohon itu adalah yang enggak kelihatan, yang terkubur di bumi, terkubur di tanah, yaitu akarnya. Yang terpenting dari sebuah pohon adalah di antara akarnya. Ketika kita melihat bangunan kita ini belum selesai nih, semoga cepat selesai juga di sini. Bangunan ini tegak kuat ini, di antara yang paling penting di sebuah bangunan adalah madfun, sesuatu asyai' al-madfun fil ard, sesuatu yang terkubur di bumi, yaitu asasuhu, yaitu pondasinya. Ini bangunan bisa kokoh gini, pondasinya kuat. Ketika pondasinya tidak ada, maka akan hancur, robah bangunan itu. Sama ikhwan sadakumullah, ketika akar sebuah pohon itu tidak kokoh atau lemah atau rusak, maka inna sadakumullah, maka bangunan atau pohon itu akan tumbang. Begitu juga dengan al-amal salih. Asyrafu syai' fil amali salih, yaitu sesuatu yang paling mulia dalam amal soleh, yang kecil maupun yang besar. Termasuk di dalamnya tahfidzul Quran, yaitu menghafal Quran, mengajarkan Al-Quran, memperjuangkan Al-Quran, berproses ikut serta membangun, menjaga agar Quran itu maju berjalan dengan baik. Asyrafu syai' fil amali salih ada al-ikhlas. Sesuatu yang paling urgen dalam sebuah amal soleh, al-ikhlas, yaitu keikhlasan. Keikhlasan al-mustatir fi qalbi fa'ilihi, yaitu yang tersimpan, yaitu yang tertutup, yaitu yang tertanam, yaitu di hati pelaku orang yang melakukan kebaikan tadi. Ketika kita menghafal Quran adalah amalan yang nampak, tapi di balik amalan yang nampak ada amalan tersembunyi, yaitu niat itu. Buat apa kita menghafal Quran? Niat kita untuk apa? Niat kita apa ketika kita menghafal Quran? Pastikan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara definisi keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tarkur riya fi taatillah. Tarkur riya itu meninggalkan ar-riya, meninggalkan riya. Pengen dipandang oleh orang lain, pengen dilihat oleh orang lain, fi taatillah, yaitu ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastikan ketika kita menghafal Quran adalah saran untuk mendekatkan diri kepada Allah, agar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, agar bisa apa? Agar bisa memuliakan keluarga kita. Tidak hanya di dunia tapi juga sampai di akhirat. Ikhwan fillah sadakumullah. Para ibu, para ayah harus bangga ketika anaknya bisa menghafal Quran. Harus bangga, dimotivasi terus anaknya agar terus menyelesaikan Qurannya. Ikhwan fillah sadakumullah. Ketika para penghuni surga masuk ke dalam surga, sudah masuk ke dalam surga semuanya, maka di antara manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ada sekelompok manusia istimewa. Ketika orang sudah masuk surga, dia juga sudah masuk surga, tapi dia masih ada amal soleh yang harus dia kerjakan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menaikkan level surganya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yuqal li sahibil Quran, dikatakan kepada para hafal Quran, Iqra. Ketika sudah di jannah, di surganya Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, itu adalah anak-anak kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika semuanya sudah masuk surga semuanya, dia juga masuk surga, tapi dia ditingkatkan levelnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iqra, bacalah kata Allah Subhanahu wa taala. Waratil, baca dengan tartil, kama kunta turatilu fid dunya, sebagaimana engkau membaca dengan tartil ketika di dunia, sebagaimana engkau membaca ketika di pondok tahta dhil Quran.
engkau baca di pagi hari, engkau baca di siang hari, sebelum tidur engkau baca, bahkan waktu tidurmu kau gunakan untuk memurajaah menguatkan hafalan Quran. Kama kunta turatil fid dunya fa inna manzilataka, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh manzilataka, levelmu, kata Allah Subhanahu wa taala, inda akhiri ayatin taqruha, yaitu di akhir ayat yang engkau baca. Kata para ulama, tingkatan Quran, tingkatan surga, tingkatan jannah Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan jumlah ayat Al-Qur'an. Semakin banyak hafalan Al-Qur'an anak-anak kita, maka akan semakin tinggi levelnya di jannah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan ya sadaqallah, mungkin ini yang kami sampaikan. Terus dukung kepada orang tua anaknya agar terus bisa menyelesaikan Qur'annya, didukung terus, dan juga jaga suasana pondok di rumah agar semangat untuk terus menghafal Quran itu terus ada, tidak pudar ketika liburan, karena memang diakui yang merusak hafalan adalah ketika liburan. Yang merusak hafalan adalah ketika liburan. Makanya setelah wisuda ini sebenarnya ada sesuatu yang berat bagi para wisudawati ini. Sesuatu yang berat ketika liburan. Sudah wisuda itu berat. Justru setelah muncak itu berat. Setelah muncak itu berat. Karena kondisi suasana tidak sebagaimana suasana di pondok. Kondisi suasana tidak sebagaimana di pondok. Sudah banyak godaan. Ada HP mungkin ya, ada televisi dan lain sebagainya. Semoga anak-anak kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga para ustadzat, para yayasan yang sudah memperjuangkan Al-Qur'an mendidik mereka, berikan nasihat, arahan agar tahfidz ini terus berjalan dengan baik, terus berkualitas dengan baik. Semoga betul-betul mendapatkan pahala Qur'annya. Karena ada orang-orang yang tidak hafal Qur'an, dia juga bisa mendapatkan pahala Qur'an ketika dia membantu, ketika dia mensukseskan itu proses menghafal Quran. Bisa juga insya Allah mendapatkan pahala Al-Quran. Ikhwan asyarakumullah, ini yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah dan silap. Kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hadirkan hati kita di hari ini, di waktu yang berbahagia ini, di waktu yang berkah ini, di waktu yang sangat istimewa ini. Hadirkan hati kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka samiun qarib mujibud da'wat wa yaqadil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an wa khassatan. Allahumma ij'al abna'ana wa banatina min ahli al-Qur'an wa khassatan. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah menjadi keluarga Al-Qur'an ya Allah. Jadikan anak-anak kami ya Allah, anak-anak kami semua ya Allah, yang laki-laki perempuan cinta dengan Quran ya Allah. Mudahkan anak-anak kami ya Allah untuk hafal Quran ya Allah. Isi hati mereka ya Allah dengan ayat-ayat-Mu ya Allah. Terangi hati mereka ya dengan ayat-ayat Al-Quran ya Allah. Mudahkanlah mereka ya Allah untuk menyempurnakan hafalannya sampai 30 juz ya Allah. Sampai membenarkan bacaannya, memfasihkan bacaannya, sampai mengamalkan dan mendakwahkan Al-Quran ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan kami ya Allah orang tua yang senantiasa bersabar membimbing anak-anak kami ya Allah. Jadikan kami orang-orang tua yang senantiasa bersyukur kepadamu ya Allah ketika mendapatkan nikmat ya Allah. Jadikan kami yaitu orang-orang yang senantiasa beristighfar kepadamu ya Allah. Mohon ampun dosa ya Allah karena dosa dan kesalahan kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami banyak zalimi diri kami sendiri ya Allah. Jika Engkau tidak merahmati kami ya Allah, jika Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami ya Allah, kami menjadi orang-orang yang merugi ya Allah. Kami menjadi orang-orang yang merugi ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon kepada Engkau ya Allah segala kebaikan ya Allah. Kami mohon kepada-Mu ya Allah segala kebaikan ya Allah yang pernah diminta oleh Nabi-Mu ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman, kami mohon kepada Engkau ya Allah segala kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kami mohon kepada-Mu ya Allah segala kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekasih-Mu ya Allah.
Ya Allah ya Rahman, kami berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan-keburukan ya Allah, dari takdir-takdir buruk ya Allah yang pernah Nabi kita yaitu Nabi kami ya Allah berlindung dari keburukan-keburukan itu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkanlah urusan kami ya Allah. Bila ada di antara kami yang sedang mengalami kesulitan, ya berikanlah kemudahan ya Allah. Bila ada di antara kami yang sedang sakit ya Allah, yang sedang sakit, ya berikanlah kesembuhan ya Allah. Allahumma shfi mardana, ya Allah berikanlah kesembuhan buat orang-orang yang sakit ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, andaikan di antara kami ada yang sedang menghadapi ujian-ujian yang berat ya Allah, ujian-ujian yang berat, ujian keimanan atau ujian-ujian yang lain ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, luluskan yaitu saudara-saudara kami, luluskan kami semua ya Allah untuk melewati ujian itu dengan sebaik-baiknya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah kami mohon kepada Engkau ya Allah husnal khatimah, meninggal dunia dalam kondisi baik ya Allah, meninggal dunia dalam kondisi yang terbaik ya Allah, ketika sujud ya Allah, atau ketika baca Quran ya Allah, ketika memperjuangkan Quran ya Allah, ketika mendakwahkan Al-Quran ya Allah. Wafatkanlah kami ya Allah pada waktu dalam kondisi husnul khatimah ya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allahumma inna na'udzubika min su'il khatimah. Kami berlindung kepada Engkau ya Allah min su'il khatimah, meninggal dunia dalam kondisi yang terburuk ya Allah. Kami berlindung kepada Engkau ya Allah. Kami takut ya Allah meninggal dunia dalam kondisi iman yang paling rendah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, lindungi kami ya Allah, jaga kami semua ya Allah, jaga iman kami ya Allah, kuatkan iman kami ya Allah sampai kami meninggal dunia ya Allah. Jaga iman kami ya Allah. Ya Allah mudahkan kami untuk mengucapkan la ilaha illallah. Jadikan kalimat itu ya Allah kalimat yang keluar dari lisan kami sebelum kami meninggal dunia ya Allah. Hada du'a wa minkal ijabah. Ya Allah, inilah doa-doa kami ya Allah, inilah permintaan kami ya Allah. Wa minkal ijabah. Hanya Engkau yang bisa mengabulkan doa-doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.